Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alia, saya Alia Wahyuni dari mahasiswa IKIP Siliwangi Cimahi. Sudah berada di SD Negeri 1 Ciraja yang beralamat di Kampung Ciraja, Desa Sinaraja, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Heni selaku wali kelas 5 ya, Pak. Nah, di sini Alia sudah bersama Ibu Ella dari wali kelas 1 di SD Ciraja 1 di alamat Kampung Ciraja ya, Bu? Ya. Desa Sinaraja, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Ibu, di sini saya sebagai mahasiswa di IKIP Siliwangi mau wawancara Ibu selaku wali kelas sebagai tugas akhir semester mata kuliah strategi belajar mengajar di SD. Nah, Ibu sudah berapa lama sih menjadi wali kelas di SD ini? Sekitar 16 tahun. Bergabung di SD 1 Ciraja dari mulai awalnya dari operator dulu, kemudian kuliah juga jadi mulai ngajar juga dari tahun 2011 tepatnya sih kalau untuk ngajar. Tapi kalau gabung di sini sama SD 1 Ciraja mulai tahun 2008. Udah lama sekali ya? Lama sekali. Nah, honornya lama kan. Senior. Diangkatnya baru kemarin tahun 2022. P3 ke angkatan 1. Langsung udah lama berarti jadi wali kelas ini? Iya, karena kan memang kalau yang namanya di SD kita kan sistemnya barengan. Jadi begitu kita masuk, kita ngajar ya otomatis kita langsung jadi wali kelas karena kita bukan pelajaran sih, bukan bidang. Jadi pasti dari awal udah langsung jadi wali kelas. Nah, gimana Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi guru di sini? Untuk menjadi guru di sini, saya awalnya tahun 2018, yang sekitar 6 tahun ya. Ya. Kenapa bisa jadi wali kelas di kelas 1 Ibu? Apakah sudah dipilih atau awalnya dari tahun 2018 sampai tahun 2023 saya ikut memegang kelas 4. Nah, sekarang 2024 saya pertama kali diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memegang kelas 1. awalnya kelas 4? Jadi kelas 1 gimana rasanya itu? Ternyata luar biasa. Masya Allah. Kan kelas 1 ini merupakan transisi prasekolah atau PAUD ke sekolah dasar, sehingga peserta didik juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ibu, sebelum proses pembelajaran Ibu pasti membuat strategi pembelajaran sebelum digunakan gitu. Pasti. Ya. Nah, kalau boleh tahu strategi apa sih yang Ibu gunakan dalam mengajar ke anak-anak SD? Sebelum saya menentukan strategi belajar, ya dilihat dulu karakteristik anaknya seperti apa, kemampuan anaknya seperti apa. Karena di dalam satu kelas itu kan kalau kita mempunyai siswa ada misalnya 24 nih, kebetulan kelas 5 sekarang 24, otomatis ada 24 karakter dari siswa, ada 24 kemampuan juga kan, kemampuan setiap anak itu beda-beda. Dan kebetulan yang sekarang sepertinya yang saya lihat yang angkatan yang sekarang ada yang kesulitan pemahaman yang lumayan sih, jadi kita harus menyesuaikan juga gitu. Jadi tidak di dalam prosesnya tidak semuanya bisa kita samaratakan. Kadang misalnya kita mengajar terus secara klasik, tapi nanti untuk siswa-siswa tertentu ya memang ada perlakuan khusus di dalam prosesnya, walaupun di dalam strateginya kita misalkan begini di dalam modul ajarnya, tetapi tetap aja di dalam prakteknya kita sesuaikan dengan kemampuan dari anak-anaknya sendiri. Jadi kita tidak bisa samaratakan gitu karena kemampuannya berbeda, dari latar belakang yang berbeda, terusan mempunyai keunikan tersendiri lah gitu, masing-masing mempunyai keunikan. Jadi kitanya juga tidak bisa memperlakukan mereka sama gitu. Pasti setiap anak karakter itu beda-beda ya. Pasti udah dipastikan ya pasti. Makanya repotnya guru SD itu jadi wali kelas di SD itu kita harus menghadapi berbagai karakter, berbagai keunikan dengan berbagai latar belakang. Sementara kita juga harus menguasai
menguasai semua mata pelajaran kecuali PJOK sama PAI gitu sama. Sekarang apalagi di Kurban ditambah lagi bahasa Inggris. Kebetulan kita belum punya guru bidangnya, jadi mau nggak mau kita juga harus kapabel di situ. dituntut udah harus bisa. Yes, sama harus bahasa Inggris harus. Yes, memang udah masuk di Kurban itu udah mulai masuk lagi di SD, dan kebetulan sekarang kita memang kami belum punya guru bahasa Inggris khusus. Jadi ya mau nggak mau kita harus kapabel juga di bahasa Inggris. Kalau boleh tahu Ibu, strategi apa sih yang digunakan? Apalagi kan ini kelas 1 ya, pasti strateginya harus benar-benar dimatangkan gitu untuk pembelajaran. Seperti apa, Bu? Kalau untuk strategi, karena kelas 1 itu kan masih dunia bermain, mungkin kita ketika belajar itu harus ada bermainnya juga, jadi belajar sambil bermain dan juga bisa mengelompokkan. Pas tadi ini kita buat belajar secara berkelompok untuk berdiskusi, kemudian dengan permainan yang menyenangkan, misalkan puzzle atau permainan-permainan yang dapat membuat pembelajaran menyenangkan, sehingga belajarnya akan tidak bosan. Pasti dengan bermain gitu ya, karena karakteristik anak SD itu pasti kelas 1 ya, terutama kelas 1 pasti senangnya bermain gitu. Kalau belajar terus bosan. Pasti itu media-medianya contohnya seperti membuat puzzle, misalkan media audio, visual juga ya, menggunakan proyektor untuk dapat menangkap pembelajaran. Kalau boleh tahu Ibu, alasan memilih strategi tersebut apa sih? Yang jelas tujuan saya ingin agar anak-anak bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi strategi yang saya ambil itu bisa istilahnya bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak menuntut anak yang tidak bisa harus dipaksakan harus bisa, ya tidak gitu. Jadi walaupun kita istilahnya dengan pembelajaran yang sama, dengan proses pembelajaran kita bareng-bareng, kan kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menguasai materi itu kan berbeda-beda. Jadi di situ kita pasti ada target-target tertentu. Oh, kalau untuk yang ini mas seperti ini, kalau yang untuk yang golongan ini seperti ini gitu. Jadi ya mau nggak mau kita memang dituntut untuk jeli, untuk cerdik, agar apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, walaupun pada akhirnya tujuan itu memang tidak sama gitu, endingnya tidak sama gitu, tidak disesuaikan dengan karakternya sendiri. Kenapa sih Ibu harus menggunakan menggunakan media belajar seperti itu Alasannya karena kan ketika anak itu kan berbeda-beda ya, kadang anak itu ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, karena itu bisa kita gunakan pendekatan berdiferensiasi ya, untuk menyesuaikan gaya belajarnya peserta. Kalau Ibu pendekatan untuk kepada anak-anak itu seperti apa sih dalam proses pembelajaran supaya kegiatan belajar mengajar ini menjadi efektif, menyenangkan? Iya. Baik, untuk pendekatan ke anak-anak biasanya ya memang untuk yang anak-anak kelompok-kelompok tertentu yang memang membutuhkan perhatian ekstra, ya memang ditungguin gitu. Yang memang ditungguin, nggak kayak kalau misalkan kan kita lempar dulu materi, kita memberikan dulu istilahnya pengenalan. Kadang anak kalau misalkan yang udah paham, oh iya gimana ini aman, kalau misalkan ini mengerjakan oke aman. Tapi kalau misalkan yang belum bisa ya mau nggak mau kita benar-benar dibimbing gitu. Bukan berarti kita meninggalkan kelompok yang lain, bukan. Tetapi ya yang membutuhkan perhatian ekstra yang memang kita terlakukan ekstra gitu agar tujuannya tercapai, itu aja sih. Pendekatannya nggak neko-neko lah. Yang penting pokoknya kita kan bagaimana caranya tujuan yang ingin kita capai, tujuan pembelajarannya itu tercapai semuanya, walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, ya cukup repot juga sih. Kalau sejauh ini pendekatan Ibu anak-anak itu dalam proses pembelajaran seperti apa? Untuk pendekatan, saya sebelum masuk pembelajaran itu ya, setelah anak kan baris di luar kelas, diperiksa kerapihan, buku berpakaian,
Kemudian masuk ke dalam ruangan itu membuat cycle time, membuat catatan ya. Jadi di sana itu kita sharing, bukan hanya ibu ya, tapi anak-anak juga di sana diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya atau memberikan emosinya. Misalkan gimana rasanya, senang, apakah ada yang mau cerita, apa ada masalah atau apa. Nah di sana itu kita jadi melakukan pendekatan juga kepada selain guru dan juga peserta didik. Kan ya teknologi semakin berkembang, semakin canggih gitu. Apakah efektif untuk supaya anak-anak itu lebih paham dengan metode atau media belajar yang menggunakan teknologi itu? Sangat efektif, sangat membantu. Makanya sebetulnya mah inginnya ini mah dari keinginan pribadi gitu ya. Kadang suka iri sama yang sekolah-sekolah swasta. Yang sekolah-sekolah swasta apalagi yang kayak SD itu yang kayak gitu lah pokoknya. Di tiap ruangan kan semua fasilitas sudah ada. Jadi kita tidak, kalau misalkan ngajar setiap hari kita pakai infocus nggak ada, kalau di sini kan disebutkan otomatis. Jadi kita harus gantian lah, pilih-pilih materi dulu kapan yang bisa kita pakai, kapan ganti. Itu aja. Sebetulnya sangat efektif banget. Kenapa? Karena siswa itu kan tidak semuanya mempunyai kemampuan visual yang sama. Kan ada yang auditori, ada yang kinestetik juga. Jadi otomatis kalau misalnya kita hanya mengandalkan buku saja atau hanya mengandalkan kita ceramah saja, mungkin untuk anak-anak yang ada di gangguan yang tadinya bebas tadi itu ya mungkin agak kesulitan juga untuk memahami materi. Tapi kalau dengan bantuan teknologi, dengan bantuan adanya video seperti itulah, jadi pasti membantu semuanya terakomodir, entah itu yang kinestetik, entah itu yang auditori, atau yang satu lagi. Nah itu yang visual, yang gangguan visual itu. Jadi kalau untuk menggunakan itu sepertinya bisa membantu, bisa sangat membantu banget. Kalau fasilitasnya ada gitu. Yang disayangkan makanya kadang ada, jadi kita harus milih-milih materi. Kalau misalkan memang yang memerlukan untuk menayangkan kita video, ya kita usahakan menggunakan teknologi yang ada gitu, gantian sih sama yang lain. Selebihnya gitu Ibu, selain menggunakan infocus atau audio visual itu menggunakan media apa Ibu? Tergantung materi. Kalau misalkan untuk materinya IPA seperti kemarin, kayak kita untuk materi magnetik, kita akan pakai medan magnet, ada yang batang, ada pokoknya disesuaikan kita cari-cari. Terus ada juga kan anak-anak juga kadang suka punya juga gitu. Jadi medianya media yang ada, yang kita memanfaatkan media yang ada yang bisa yang menggunakan. Langsung praktek gitu ya, apalagi pas mah harus benar-benar praktek. Iya, kayak kemarin kan kita untuk materi melihat karena cahaya, ya sudah kita bikinlah percobaan di luar menggunakan cahaya matahari. Bagaimana caranya benda bisa menembus benda bening, ataupun misalkan cahaya bisa masuk ruangan dan sebagainya gitu. Jadi itu mah kita pandai-pandainya kita menggunakan media dengan biaya yang semurah mungkin, tapi ke anak bisa nyampe materinya. Apalagi kan anak-anak mah sekarang kondisinya bermain selalu belajar, Yes. gitu, jadi harus langsung secara langsung Ya. gitu. Jadi lebih ke kita anak menganggapnya bermain, tapi dia mendapatkan ilmu gitu, mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi kalau ceramah aja gitu, ini mah bosen. Ya, pasti gitu. membosankan. Kadang bisa juga dengan kita kasih soal, terusan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang menstimulus anak untuk berpikir. Jadi kitanya harus variatif, jangan monoton. Kalau monoton mah nanti anaknya malah jadi pada ngobrol. Iya, kalau harus kreatif, harus bener-bener harus wajib kayaknya. Harus nggak boleh pasif pokoknya, nggak boleh pasif. Dengan segala teknologi juga. Ya, nggak boleh. Supaya kan tiap zaman itu anak-anak itu berbeda kan. Iya. Ya pokoknya jangan sampai kita kalah sama anak. Kayak sekarang kan kemarin mau nggak mau, padahal saya kan anti, nggak pernah yang namanya versus kayak TikTok dan sebagainya. Ternyata kan anak-anak pada punya akun TikTok semua, mau nggak mau kan untuk mengawasi mereka. Akhirnya bikin akun, udah kita anak-anak bilang, ibu follow dong. Jadi akhir-akhir satu kelas, Jadi di sisi lain anak-anak
memang sekarang udah pada bisa operasi HP, cuman mungkin sayangnya tinggal pengawasan dari orang tua. Takutnya kan disalahgunakan. Ya, karena mereka lebih banyak mabar daripada belajar. Makanya suka disentil-sentil kayak gitu. Boleh main HP, tapi jangan mabar terus. Makanya tahu semua ya tahu. Kalau enggak nanti malah yang diakalin sama anak-anak. Jadi mau nggak mau kita juga biar bisa mengantisipasi. Ya kita juga harus terus belajar sih. Jadi tak istilahnya belajar benar-benar kita belajar sepanjang hayat. Apalagi dengan sekarang kemajuan teknologi yang sekarang, kita dituntut juga walaupun istilahnya untuk usia mungkin sudah tua, tapi tetap aja kita tidak boleh ketinggalan, karena kalau enggak nanti kita nggak bisa ngawasin anak-anak. Nah sekarang kebanyakan tambah pekerjaan bukannya tambah dengan tambah. Mungkin bagi anak-anak kurikulum merdeka itu Bisa menyenangkan, ya bisa menyenangkan, cuma bagi kita tapi bagi guru sendiri ya, jadi malah jadi bahasa. Di sisi lain sih ada beban tersendiri juga gitu. Di sisi lain memang gimana ya, bagi kami itu posisinya sekarang jadi dilematisnya gini. Di sisi kalau kita melihat dari tujuan sistem pendidikan nasionalnya kenyataannya di lapangan seperti apa, sedangkan kita dituntut harus bagaimana gitu kan. Jadi ya benar-benar kita emang sekarang ekstras. apalagi kan harus ada project dan lain sebagainya, kan kurikulum merdeka seperti itu. Iya, tambah jadi tambah sekarang mah yang mungkin kalau ada orang lama nyampe enak jadi guru dari penghasilan begini-begini, mereka tidak tahu padahal beban kita tambah banyak tapi kita nikmatin aja Selagi kita bisa menjalankan. ya pokoknya jangan dijadikan beban. Kalau misalkan dijadikan beban malah nanti kita jadi malas gitu. Ya udah kita mah go flow aja, ngikutin kayak gimana alurnya air aja. Yang penting kita jangan pernah berhenti untuk belajar gitu saja, biar gak ketinggalan. Media yang ibu gunakan sejauh ini efektif atau tidak untuk anak-anak kelas 1 ini? Sejauh ini efektif, peserta didik sudah mulai kelihatan ya, sudah sekarang fokus ketika belajar, fokus, kemudian apa yang disenangi oleh anak-anak. Ada perubahan, anak-anak yang awalnya juga belum lancar membaca itu sekitar 14 orang yang pertama masuk itu sekarang sudah 6 bulan, 1 semester ya. Alhamdulillah anak-anak sudah ada perubahan. Berarti efektif, berarti sejauh ini media-media yang digunakan. Sejauh ini ibu mengajar di kelas 5 ini ada kendala dalam proses pembelajaran ini, apalagi kan karakter anaknya berbeda-beda. Pasti kalau kendala dari masing-masing anak sudah pasti gitu. Jadi di sini kita betul-betul harus bisa mengelola emosi kita sebetulnya, bagaimana cara kita menghadapi mereka tanpa kita marah. Jadi sekesal apapun tetap aja senyum itu harus ada. Di sini gondok ya. Walaupun di sini kadang kita ingin meluapkan emosi karena kita juga sama ya, punya emosi, punya kesal dan sebagainya, ada batas sebenarnya kita nggak bisa seperti itu. Di dalam kelas itu kita benar-benar harus bisa mengelola sosial emosional kita. Jadi mau nggak mau ya memang kita ekstra harus bisa menjaga emosi kita biar jangan sampai kita marah-marah atau gimana sampai anak sendiri kan nggak nyaman, cuma nggak enak ibunya gini-gini, tidak, tetap aja yang harus benar yang ekstra itu yang bikin melelahkan. Kita harus bisa menjaga emosi kita agar pembelajaran tetap menyenangkan, anak juga tidak takut sama kita gitu. Itu kan yang nanti kalau takut kan malah jadi nanti anaknya malah gimana jadi takut belajar gitu. Nah itu paling nanti ya cuma itu aja sih, pandai mengelola emosi aja biar anak tetap nyaman belajar. Kira-kira tantangannya apa sih Bu untuk menghadapi kelas 1 ini gitu, transisi kan dari kelas 4 ke kelas 1 itu Ya, sangat sangat-sangat ya. Mungkin tantangannya karena kelas 1 kan emosionalnya belum stabil ya, kadang cenderung itu udah nangis,
mudah marah gitu, mudah ya paling sama temennya juga kadang apa ya bercanda, gampang nangis, ya mungkin itu aja sih kalau anak-anak tantangannya di kelas 1. Jadi kita sebagai guru juga harus sabar menghadapinya ya. Karena kelas 1 ya begitulah ciri khas kelas 1. Kelas 1 mah masih kayak anak PAUD ya, Bu. Ya, masih sisi PAUD yang ke SD. Nah teman-teman, banyak sekali ya strategi-strategi yang digunakan oleh para guru tersebut. Contohnya seperti memanfaatkan teknologi untuk bisa menyampaikan pembelajaran, karena kan karakteristik anak itu harus bisa secara langsung apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu dapat dipahami. Tetapi bukan hanya dalam hal teknologi, tapi praktik secara langsung itu bisa membantu para siswa lebih memahami karena mereka melakukan secara langsung dan juga dapat lebih diingat oleh para siswa tersebut. Dibagi ke dalam 2 atau 3 orang beberapa hari untuk belajar mengajar. Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Tetapi disarankan untuk pemerintah meningkatkan fasilitas sarana dan prasarananya supaya pembelajaran lebih efektif dan efisien. Ya, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak, Ibu.